Halo semuanya, perkenalkan nama aku Arji Antaka, absen 1. Halo semua, nama aku Ikomang Kainul Wijaya, absen 8. Halo semuanya, nama saya Imam Gunawan Pudakasa, absen 11. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Komang Widi Prajanata, absen 21. Halo semuanya, nama aku Nika Dariska Pramisi Dewi, nomor absen 28. Halo semuanya, nama saya Niputu Kasa Devi Aiswara Nidya, nomor absen 32. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pandiko Manara Kaspadansa, nomor absen 34. Halo semuanya, kami dari kelompok Bioteknologi Yogurt. Jadi dalam video ini kami akan menjelaskan mengenai apa sih yogurt itu dan apa saja tahapan dalam pembuatan yogurt. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak Videonya. Apa itu yogurt? Halo semuanya, di sini saya Nanta akan menjelaskan apa sih itu yogurt. Nah, jadi yogurt adalah produk olahan susu yang dihasilkan melalui fermentasi bakteri asam laktat. Nah, fermentasi ini mengubah laktosa dalam susu menjadi asam laktat yang memberikan tekstur kental dan rasa asam khas pada yogurt. Apa kandungan bakteri pada yogurt? Halo semuanya, nama saya Kasna. Di sini saya akan menjelaskan bakteri utama yang ada di yogurt. Jadi bakteri utamanya itu yang pertama ada Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus. Namun di beberapa yogurt ada juga tambahan bakteri probiotik yaitu Lactobacillus acidophilus dan Bifidobacterium sp. Manfaat bakteri dalam yogurt. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan bakteri yang terkandung dalam yogurt. Jadi, dalam yogurt itu mengandung bakteri yang bernama Lactobacillus bulgarius dan Streptococcus thermophilus yang dimana bermanfaat untuk membantu pencernaan. Mengandung probiotik yang membantu mengurangi masalah pencernaan seperti diare, konstipasi atau sembelit, dan kembung. Yang kedua, meningkatkan imunitas tubuh. Probiotik dalam yogurt ini dapat memberikan pertahanan tambahan bagi tubuh. Alat dan bahan. Halo semuanya, dan aku bakal kasih tahu ke kalian alat dan bahan dalam membuat yogurt. Yang pertama, kita membutuhkan sebuah sendok, yaitu untuk mengukur dan mencampur bahan. Yang kedua, kita membutuhkan wadah, yaitu untuk menyimpan dan mengolah yogurt. Yang ketiga, kita membutuhkan alat fermentasi, yaitu untuk fermentasi yogurt. Yang keempat, kita membutuhkan panci dan kompor, yaitu untuk memanaskan susu. Yang kelima, kita membutuhkan alat ukur kain, yaitu untuk membersihkan dan mengeringkan alat. Yang terakhir, kita membutuhkan gelas ukur, yaitu untuk mengukur volume susu dan bubuk yogurt. Untuk bahannya, kita membutuhkan sebuah susu UHT sebanyak 700 sampai 1000 ml, yaitu sebagai bahan dasar untuk membuat yogurt. Yang kedua, kita membutuhkan bibit yogurt 2 sendok makan, yaitu untuk memulai proses fermentasi dan memberikan rasa dan tekstur pada yogurt. Prosedur pembuatan yogurt. Nah guys, jadi kalian udah tahu kan apa aja alat dan bahan yang kita butuhin untuk membuat yogurt dalam bioteknologi konvensional. Jadi sekarang tanpa berlama-lama lagi, aku mau nunjukin nih ke kalian gimana sih tahapan-tahapan atau proses dalam pembuatan yogurt. Yuk, simak video ini. Nah, jadi step yang pertama adalah kita harus mempersiapkan alat dan bahan yang kita perlukan untuk membuat yogurt. Nah, setelah alat dan bahannya udah siap, tentunya sekarang kita akan masuk ke tahap yang kedua, yaitu kita memerlukan susu dan juga gelas ukur. Yang dimana kita akan menuangkan susu ini ke dalam gelas ukur dengan kisaran ukurannya itu 700 hingga 1000 ml. Di sini aku mau nuangin sebanyak 700 ml. Selanjutnya masuk ke tahap yang ketiga, kita ambil pancinya dan kita tuangkan susu yang telah kita ukur sebelumnya. Selanjutnya setelah menuangkannya, kita harus meletakkannya pada kompor. Nah, jadi pada tahapan ini kita akan mengaduk susu kurang lebih selama 5 menit karena suhu yang dibutuhkan juga kurang lebih antara 70 hingga 80 derajat Celcius. Yang dimana kita juga mengaduknya hingga susu sudah terlihat sedikit berbuih.
Nah, seperti yang ada dalam video ini, susu sudah terlihat mulai membuih dan kita sudah dapat mematikan kompor. Nah, setelah mengangkat panci dari kompor, selanjutnya kita akan memindahkan terlebih dahulu susu yang sudah panas ini ke dalam suatu wadah. Jadi, setelah kita menuangkan ke dalam wadah dan kita perlu untuk menunggu susu ini supaya setara dengan hangat kuku. Tunggu susu selama 20-25 menit untuk menurunkan suhunya. Nah guys, jadi setelah didiamkan selama 20 atau 25 menit, selanjutnya kita akan menuangkannya lagi ke dalam wadah yang dimana wadah ini susunya akan dicampurkan dengan bibit yogurt yang telah disiapkan. Nah, jadi tahapan selanjutnya adalah kita akan mencampurkan bibit yogurt ke dalam susu yang telah kita tuangkan di wadah ini. Di sini aku menggunakan yogurt dari Bioco yang dimana ini tuh Greek yogurt yang plain. Kita pakai yogurtnya itu sebanyak 2 sendok makan penuh. Nah, setelah memasukkan bibit yogurt ke dalam wadah yang berisi susu, kita juga harus mengaduknya supaya rata. Jika dirasa sudah merata, selanjutnya kita akan mengelap pinggiran ataupun sisi wadah yang terkena atau terdapat yogurt yang menempel karena supaya tidak basi. Kita akan mengelapnya menggunakan tisu. Pastikan bahwa sisi seluruh wadah telah bersih dari sisa-sisa yogurt yang menempel. Nah, setelah kita membersihkan wadah yogurt, tentunya kita akan menutup wadah ini dengan rapat karena dalam proses fermentasi pada yogurt kita menggunakan proses fermentasi anaerobik yang dimana kita tidak membutuhkan udara untuk melakukan proses fermentasinya, sehingga kita akan menutup dengan rapat supaya tidak ada udara yang masuk. Selanjutnya pada tahap ini kita akan membutuhkan lap atau kain serta wadah ataupun tempat untuk kita melakukan fermentasinya. Jadi, kain ini nantinya akan kita letakkan ke dalam panci ataupun wadah tempat fermentasinya. Jadi sekarang kita akan meletakkan yogurt yang telah kita siapkan tadi ke dalam tempat fermentasi. Nah, pastikan juga tempat fermentasi ini tertutup dengan baik dan memastikan supaya tidak ada cahaya yang masuk ke dalamnya. Lalu tutup tempat fermentasi. Nah, sudah deh. Sekarang kita akan meletakkan tempat fermentasi tersebut di dekat kulkas dan usahakan di dekat kulkas karena supaya memberikan hasil yang terbaik. Nah, sudah selesai ya teman-teman, dan sekarang kita hanya tinggal menunggu selama 24 jam pada proses fermentasi yogurt tersebut, dan jangan sesekali untuk membuka wadah tersebut karena proses fermentasi itu penting, apalagi proses fermentasi pada yogurt ini kan menggunakan fermentasi anaerobik ya, jadi kita tidak boleh memasukkan udara ke dalamnya. Nah, jadi untuk hasil dari fermentasi yogurt bioteknologi konvensional akan kita lampirkan dan akan saya cantumkan di dalam video ini. Terima kasih. Nah, ini dia hasilnya setelah didiamkan selama 24 jam. Mari kita buka. Hasil yogurt. Halo, aku Kayana. Nah, kalian tadi udah tahu kan cara pembuatan yogurt kayak gimana? Hasilnya itu yogurt yang sudah jadi memiliki tekstur yang kental dengan warna yang sedikit kayak putih pucat gitu. Nah, rasanya itu akan asam jika kalau misalnya didiamkan terlalu lama. Jadi kalau misalnya kalian bikin yogurt jangan lama-lama ya, nanti terlalu asam. Dan di kesamaannya keasamannya itu akan meningkat. Yogurt bisa dikonsumsi langsung atau ditambahkan dengan buah, madu atau sedang untuk variasi rasa. Nah, kalau misalnya untuk aku sendiri, aku lebih prefer yogurt itu ditambahin madu sih biar jadi lebih manis saja. Kalau kalian gimana? Kasih tahu dong.
kesimpulan. Saya Galang akan memberikan kesimpulan. Yogurt adalah produk olahan susu yang terbuat melalui fermentasi bakteri baik seperti Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Proses fermentasi ini memberikan manfaat bagi kesehatan, pencernaan, dan sistem imun. Dengan alat dan bahan sederhana, yogurt bisa dibuat sendiri dari rumah dengan hasil yang sehat dan bergizi.